Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Miftah Putri Fikada. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang business intelligence. Pernah nggak kalian merasa seolah-olah aplikasi yang kita gunakan bisa membaca pikiran kita? Baru saja mencari skincare atau sepatu di TikTok, beberapa saat kemudian iklannya muncul di Instagram, di Shopee, bahkan di Google. Atau saat membuka Shopee, tiba-tiba muncul rekomendasi produk yang memang sedang kita butuhkan. Kira-kira bagaimana semua itu bisa terjadi? Apakah hanya kebetulan? Ternyata tidak ya. Di balik semua itu terdapat teknologi yang disebut business intelligence atau intelligent business. Nah, pada video kali ini saya akan membahas bagaimana business intelligence bekerja, bagaimana perusahaan memanfaatkan data untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas, serta mengapa teknologi ini menjadi salah satu kunci kesuksesan bisnis modern. Jadi, simak video ini sampai selesai ya. Di era digital saat ini, hampir semua aktivitas kita menghasilkan data. Saat berbelanja online, memesan makanan, menonton video TikTok, bahkan ketika memberikan rating pada sebuah layanan, semuanya meninggalkan jejak data. Masalahnya, data yang sangat banyak tersebut tidak otomatis menjadi informasi yang berguna. Disinilah business intelligence berperan. Secara sederhana, business intelligence adalah proses mengubah data mentah menjadi informasi yang dapat digunakan untuk mengambil keputusan bisnis. Jadi, business intelligence membantu perusahaan menjawab pertanyaan penting seperti produk apa yang paling laku, pelanggan mana yang paling loyal, kapan waktu terbaik melakukan promosi, dan strategi apa yang paling menguntungkan. Business intelligence bekerja melalui beberapa tahapan. Pertama, perusahaan mengumpulkan data dari berbagai sumber. Kedua, data dibersihkan dan digabungkan. Ketiga, data disimpan dalam data warehouse. Setelah itu, data dianalisis menggunakan berbagai metode seperti data mining dan analisis prediktif. Hasil akhirnya ditampilkan dalam bentuk dashboard atau laporan yang mudah dipahami oleh manajemen. Tanpa disadari, kita berinteraksi dengan business intelligence setiap hari, mulai dari rekomendasi produk di marketplace, video yang muncul di media sosial, hingga tarif transportasi online yang berubah sesuai kondisi pasar. Contohnya, ketika Shopee merekomendasikan produk yang sesuai dengan minat kita, sebenarnya sistem sedang menganalisis riwayat pencarian dan pembelian pelanggan. Lalu, contoh lagi nih, misal algoritma TikTok menggunakan data perilaku pengguna untuk menentukan video apa yang akan muncul di halaman For Your Page atau FYP. Lalu ada contoh lagi yaitu di Gojek atau Grab. Saat tarif naik ketika hujan atau jam sibuk, sistem menggunakan data sibuk seperti sistem menggunakan data permintaan dan ketersediaan driver secara real time untuk menentukan harga. Business intelligence memberikan banyak manfaat. Perusahaan dapat membuat keputusan berdasarkan fakta, bukan sekedar intuisi. Selain itu, business intelligence membantu mengidentifikasi peluang bisnis baru, meningkatkan kepuasan pelanggan, dan bahkan meningkatkan keuntungan perusahaan. Meskipun memiliki banyak manfaat, implementasi business intelligence juga menghadapi tantangan. Data yang tidak akurat dapat menghasilkan keputusan yang salah. Selain itu, keamanan data menjadi isu penting karena semakin banyak ancaman siber yang mengincar informasi perusahaan. Dari pembahasan ini, kita dapat memahami bahwa business intelligence bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana data diubah menjadi keputusan yang bernilai. Di era digital saat ini, perusahaan yang mampu memanfaatkan data dengan baik akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat dibandingkan pesaingnya. Oleh karena itu, business intelligence menjadi salah satu faktor penting dalam kesuksesan bisnis modern. Saya percaya bahwa di masa depan, kemampuan memahami dan mengelola data tidak hanya dibutuhkan oleh perusahaan besar, tetapi juga oleh mahasiswa, pelaku UMKM,
dan siapa saja yang ingin mengambil keputusan secara lebih cerdas dan berbasis fakta. Terima kasih telah menyimak video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.